Oh, ini stunting karena kurang gizi, kurang berat badan. Iya. Ternyata rentetannya malah sebelumnya ditanya berat badan berapa, lingkar lengan atasnya berapa. Itu ya. Betul ya, indikasinya untuk kek dan tidak kan dari lingkar lengan atasnya. Sebenarnya gizi seimbang itu yang seperti apa sih, Bu? Dan prinsip gizi seimbang menurut standar kesehatan di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat Sidi Bethesda, kembali bertemu dalam Community Development Bethesda Podcast. Podcast tentang pengalaman dari orang-orang yang bergelut dalam isu-isu penting seputar pelayanan kesehatan primer, HIV dan AIDS, pemberdayaan masyarakat, dan kisah-kisah lain yang inspiratif untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saya Deni, dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang ragam menu gizi seimbang berbasis pangan lokal untuk ibu hamil dan balita. Untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan kita seorang narasumber yang begitu luar biasa, seorang ahli gizi klinis dari RSUD Prambanan Yogyakarta yang telah berpengalaman langsung menangani penyusunan menu bergizi seimbang, edukasi gizi ke masyarakat, dan juga pengawasan mutu makanan di rumah sakit. Beliau adalah Ibu Ari Roselani. Selamat datang Bu Ari. Saya panggilnya Bu Ari atau Mbak Ari ini? Monggo saja Mbak. Mau Bu, mau Mbak boleh. Baik. Apa kabar hari ini Bu? Luar biasa. Luar biasa. Sehat, ya, boleh disapa Sobat Sidi Bethesda yang ada di mana saja? Oke, Sobat Sidi Bethesda, salam kenal, saya Ari Roselani dari RSUD Prambanan. Untuk kedinasan saya ada di sana sudah selama kurang lebih 15 tahun. Mungkin itu saja Mbak Deni yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan kali ini. Ya, luar biasa 15 tahun bergelut dalam isu-isu gizi ya Bu ya. Betul Mbak. Luar biasa. Nggih, Bu Ari, sebelum kita memulai lebih lanjut pembahasan kita hari ini, mungkin boleh disampaikan sedikit kepada teman-teman sobat-sobat Sidi Bethesda tentang isu gizi seimbang dan juga pangan lokal ini, kenapa sangat penting untuk dibahas, kenapa sangat penting untuk disampaikan begitu ya, terutama di kalangan ibu hamil dan balita. Iya, terima kasih Mbak Deni. Ini menggelitik sekali memang ya Sobat Sidi Bethesda. Karena untuk saat ini Indonesia itu bukan hanya mengalami masalah gizi yang single masalahnya. Mungkin di era penjajahan dulu hanya satu masalah gizinya kurang gitu ya. Tetapi untuk saat ini ya itu memang ada yang disebut dengan masalah gizi ganda. Ya. Semuanya disebut malnutrisi karena ada status gizi atau keadaan gizi yang salah di situ ya. Nah, masalah gizinya apa? Yang pertama itu masalah gizi kurang atau masalah gizi buruk, ya, kurang gizi istilahnya. Dan satunya lagi itu malah kebanyakan gizi, ya, obesitas, ya. Dan obesitas ini akan banyak rentetannya, Mbak Deni. Betul. Ya. Jadi kenapa pemerintah akhirnya meluncurkan, ya, sebuah pedoman makan dengan sebutan pedoman gizi seimbang, ya. Kalau dulu disebutnya dengan 4 sehat 5 sempurna, ya. Mungkin masih ingat Mbak Deni ya. 4 sehatnya dengan beberapa bahan pangan dan sempurnanya hanya dengan susu. Tanpa susu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, dengan banyak penelitian, dengan banyak pengalaman, akhirnya pemerintah mengeluarkan program dengan pedoman gizi seimbang karena dengan semakin berubah tren masalah gizi yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Deni. Oke, luar biasa. Bu Ari, kalau kita lihat dari data gizi nasional, betul, ya. Di Indonesia ini masih banyak sekali ibu-ibu hamil dan juga balita
yang mereka ini kekurangan gizi begitu Betul, ya, atau malnutrisi Betul, begitu ya. nutrisinya Nah, yang kekurangan. Betul. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya tantangan terbesar yang Ibu lihat di layanan kesehatan kita di masyarakat itu tantangannya apa, Bu? Untuk yang ibu hamil ya, untuk yang ibu hamil saat ini yang menjadi sorotan bagi tenaga kesehatan itu yang pertama itu kurang energi yang kronis. Ya. Selain itu ada lagi kasus yang anemia yang defisiensi besi. Ya. Nah, untuk penyebab kurang energi kronis ini akan kalau kita tarik mundur penyebabnya banyak, Mbak Deni ya. Jadi yang pertama ada juga yang faktor usia ibu yang belum cukup umur ya. Nah, ini beberapa pasien yang kami temui waktu konseling ke rumah sakit ya kurang energinya kronis. Indikasinya apa? Ya, indikasinya lingkar lengan atasnya kurang dari 23. Mungkin kalau yang sudah pernah mengalami ya untuk proses kehamilan seperti apa, ini bidan ataupun dokter ahli kebidanan dan kandungan pasti akan aware di situ. Ditanya berat badan berapa, lingkar lengan atasnya berapa. Itu betul ya, indikasinya untuk kek dan tidak kan dari lingkar lengan atasnya. Ya. Nah, itu untuk yang ibu hamil malnutrisinya di situ, Mbak. Karena kita harus benar-benar perhatikan situasi kurang energi kronis yang tidak tertangani, ya ini akhirnya akan membawa ke kelahiran bayi yang stunting, seperti itu. Jadi stunting itu bukan setelah bayi itu lahir akan menjadi stunting, tapi prosesnya jauh sebelum bayi itu lahir, sebelumnya sudah harus diperhatikan. Karena mungkin pengetahuan awam, betul. Stunting itu kan berarti ketika bayi sudah dilahirkan baru. Oh ini stunting karena kurang gizi, kurang berat badan. Iya. Ternyata rentetannya malah sebelumnya betul. Dia dilahirkan, konsumsi ibu yang sedang hamil ini juga ternyata mengakibatkan bayi tersebut stunting. Gitu Ibu ya. Iya. Makanya kenapa pemerintah juga sangat concern untuk di 1000 HPK. Ya, mungkin Mbak Deni sudah tahu ya, atau mungkin Sobat Sidi Bethesda sudah sangat familiar dengan 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu bukan dimulai setelah bayi lahir, tapi sejak terjadinya konsepsi ya selama 9 bulan atau 270 hari, kemudian selebihnya itu lengkap dengan 10 hari ya selama balita ini. Status gizi benar-benar harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena masa emas untuk tumbuh kembang terutama otak ya itu ada di usia 1000 HPK. Ya. Jadi kita memang benar-benar harus prioritas untuk fokus di gizi untuk ibu hamil dan balita ini, Mbak. Seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, kalau tadi sudah diterangkan, dibahas tentang malnutrisi ibu hamil dan juga balita, betul. Sebenarnya apakah itu ada keterkaitannya juga, Bu, dengan perubahan pola konsumsi masyarakat? Yang kita tahu sekarang cepat saji itu, makanan cepat saji ini kan sangat-sangat menggiurkan begitu ya, dan didapatnya juga mudah sekali, tinggal klik sudah datang sendiri gitu. Nah, apakah ini ada keterkaitannya dengan pola konsumsi masyarakat kita? Gitu. Sangat ada, Mbak. Sangat ada dan sangat erat ya. Kalau dalam konteks di perkotaan, mungkin itu salah satu yang mempengaruhi kenapa ada perubahan pola makan pada baik ibu hamil maupun pada balita. Ya. Tetapi mungkin untuk daerah-daerah di luar perkotaan itu akan menjadi kasus yang berbeda, Mbak, ya. Karena ketersediaan pangan ya itu sangat berpengaruh untuk konsumsi makanan keseharian gitu ya. Jadi untuk mungkin ya ada beberapa Sobat Sidi Bethesda yang ada di luar area perkotaan ya, pemilihan bahan makanan ya mungkin ini yang tetap harus kita perhatikan ya. Jadi selama hamil jangan hanya
makan karbohidrat yang tinggi atau gula yang banyak ya, tetapi harus lebih meningkatkan asupan untuk protein terutama hewani ya. Hewani ini yang harus kita cukupkan asupannya Mbak untuk pencegahan kondisi stunting dan KEK yang berkelanjutan ya. Kemudian tadi terkait Mbak Deni menyampaikan tinggal klik gitu ya. Ya, kalau ini malnutrisinya lebih ke arah yang menjadi gizi lebih atau obesitas, Mbak. Nah, ini sebetulnya untuk kondisi ibu hamil pun juga lebih rawan seandainya memang ada pola makan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterapkan pada masa kehamilan. Ya. Jadi pasti ya, Mbak Dini mungkin tahu menu-menu yang ada di, saya boleh sebut platform nggak ya? Ada di Grab, ada di Gojek ya. Itu pasti secara komposisi kandungan natriumnya, kandungan lemaknya pasti tinggi. Nah, ini akan sangat berisiko untuk proses kehamilan karena tidak bisa natrium yang sangat banyak pada usia kehamilan. Betul. Seperti itu, Mbak. Ya. Wah, ini menarik sekali nih Bu Arini tentang malnutrisi, gizi seimbang gitu ya. Betul, tadi di depan sudah disinggung tentang gizi seimbang. Nah, sebenarnya gizi seimbang itu yang seperti apa sih, Bu? Dan prinsip gizi seimbang menurut standar kesehatan di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi sebetulnya untuk pedoman gizi seimbang sendiri ini sudah beberapa kali proses ya istilahnya penyempurnaan mungkin ya Mbak ya, kalau versinya petinggi-petinggi di kementerian mungkin seperti itu, karena awal di launching itu dengan 13 pedoman gizi seimbang. Jadi banyak 13 item yang harus ya dikerjakan ya. Lumayan banyak ya. Dan angkanya kok 13 gitu ya Mbak ya. Tapi nah untuk perkembangannya yang terakhir untuk saat ini di 2023 ya, itu Kemenkes mulai merubah dengan pedoman gizi yang baru, tapi tetap dengan pedoman gizi seimbang ya. Yang pertama memang harus dengan makanan yang bervariasi ya. Kemudian berat badan harus ideal ya. Kemudian aktivitas fisik ya. Olahraga, itu termasuk ya yang harus ada dan dikerjakan. Kemudian yang terakhir menyangkut hygiene sanitasi di lingkungan kita masing-masing. Jadi itu sepertinya satu paket lengkap Mbak, tapi sudah ya sangat mendukung untuk kesuksesan pemberian makan dengan gizi yang bagus dan seimbang. Seperti itu Mbak. Nah, kalau untuk prakteknya ke ibu hamil dan balita itu seperti apa? Untuk saat ini ya kita lebih fokus ke pangan yang bervariasi ya Mbak ya, karena ternyata di klinis ya, di tempat-tempat pelayanan kesehatan saat ini pangan yang beragam itu sangat sulit untuk dikerjakan ya, apalagi untuk ibu-ibu yang calon ibu, maksud kami ya, calon ibu muda ini, karena apa ya, mereka terbiasa dengan menu-menu yang simpel, yang praktis ya. Nah, ini yang akan menyebabkan variasi di penyediaan makannya menjadi berkurang ya. Padahal kalau kita mau agak greteh ya, kalau cara Jawanya nggak tahu nih, cara bahasa Indonesianya apa ya Mbak, greteh itu kita lebih banyak mencermati seperti apa bahan makanan di luar itu untuk yang bisa dijadikan variasi makan itu cukup banyak. Ya. Nah, kalau kita mau jelimeti satu-satu, kita mau pilihi ya, istilahnya kita mau pilihi bahan makanan pokok bukan hanya nasi, betul gitu ya. Ada singkong, ada kentang, ada apa ya, talas, itu semua bisa dijadikan variasi alternatif. Seperti itu Mbak. Ya, termasuk ini nanti kalau dari ibu hamil akan merembet ke balitanya ya, karena balita akan menjadi mempunyai pola makan itu sesuai dengan pola pengasuhan ibunya atau orang tuanya. Ya, seperti itu Mbak Dini. Nah, tadi sempat dikatakan variasi makanan yang bervariasi gitu. Betul, ya Bu. Ya. Apakah makanan yang bervariasi itu harus ada
tadi karbohidratnya nasi gitu, kemudian ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, ada ininya, atau seperti apa Bu? Oh ya, memang kalau dalam keilmuan kami ya Mbak, mungkin sebagian besar juga sudah tahu kalau dalam menu lengkap ya, dalam sekali makan itu tidak ada yang namanya makanan yang super ya, super bagus, super lengkap, itu tidak ada ya. Jadi kenapa pedoman gizi seimbang itu disebutkan variasi bahan makanan? Karena masing-masing bahan makanan itu mempunyai komposisi yang saling melengkapi. Ya, betul. Ya. Jadi kenapa harus ada karbohidrat? Ya, ya karena ada energi yang kita butuhkan. Ya, itu dari karbohidrat, lemak, sama protein. Ya, betul. Kemudian itu yang istilahnya itu zat gizi yang makro, Mbak, yang kita butuhnya dalam jumlah banyak. Ya. Tetapi yang lebih penting ini untuk usia kehamilan ya, ini Sobat Sidi ya, yang namanya mikronutrien ya atau zat gizi mikro ini yang lebih penting juga untuk saat ini. Ini contohnya apa? Ya, semua bahan makanan sumber vitamin dan mineral. Ya, itu kita kebutuhannya nggak banyak Mbak, sangat sedikit ya. Tetapi itu sangat penting di dalam usia kehamilan. Karena apa? Contohnya tadi ya, yang zat besi. Ya, itu salah satu zat gizi mikro juga ya. Zat besi, kemudian ada asam folat mungkin ya, untuk yang ibu-ibu pernah mengalami proses kehamilan ya. Ini untuk pencegahan kecacatan ya. Kemudian ada kalsium ya. Ini jumlahnya nggak banyak, tapi juga harus ada dalam menu yang dikonsumsi keseharian. Betul. Seperti itu Mbak. Jadi memang butuh variasi dan lebih beragam. Ya, jadi bukan hanya ragam macam yang dimakan ya Bu, tapi ada nggak di kandungan gizi yang kita konsumsi, yang kita butuhkan begitu ya. Itu, ya. Nah, di Indonesia ini kan, di negara kita itu banyak sekali bahan makanan lokal yang ada di setiap daerah, itu pasti ada ya Bu, dan itu macam-macam sekali. Nah, sebenarnya bagaimana pangan lokal ini bisa menjadi bagian dalam menu gizi seimbang tadi Bu? Sangat luar biasa ya. Indonesia itu kayaknya kebangetan Mbak ya. Kayak di semuanya. Seharusnya kita cukup bangga ya dengan banyaknya ragam bahan makanan yang bisa dikonsumsi ya. Jadi kita ambil contoh saja ya di kebiasaan orang Jawa ya. Karena saya orang Jawa ya Mbak. Jadi untuk variasi bahan pangan yang bisa digunakan dari pangan lokal itu luar biasa ya. Jadi untuk kudapan, untuk snack itu bisa dari pangan lokal, ataupun dari menu utama sebagai makan utama kita itu banyak juga yang bisa dijadikan variasi dari bahan pangan lokal ya. Mungkin untuk ibu-ibu nanti bisa lebih jeli ya, misalnya bikin snack buat anak ya jangan yang kita tinggal beli gitu ya, tinggal beli kemudian disajikan makanan kemasan pabrikan ya, yang tentu saja dalam tanda petik natriumnya sangat tinggi dan ini sangat beresiko untuk tumbuh kembang balita ya. Nah, ibu balita itu silahkan ya untuk bisa lebih cermat dalam pemilihan bahan pangan lokal. Misalnya ada kentang, ada ubi, ya Bu, jagung, ada singkong, gitu ya. ada jagung. Itu sangat bisa untuk dijadikan bahan makanan pilihan. Ya. Jadi singkong saja bisa dijadikan skutel kok Mbak. Ya, enggak harus makaroni. Ya. Singkong bisa. Kemudian kentang juga variannya juga banyak untuk sebagai menu dijadikan pilihan. Ya. Jadi tinggal kemauan dari ibu sebetulnya. Kalau mau pasti bisa memanfaatkan pangan lokal ini. Iya, ya Bu. Ya. Bener Mbak. Nah, tadi kan disampaikan kentang bisa jadi makanan apa-apa untuk anak-anak gitu ya. Nah, kalau untuk ibu hamil Bu, itu menu seperti apa dari bahan lokal ini yang bisa dimanfaatkan? Oh, baik. Banyak sekali tuh Mbak. Banyak, sangat banyak ya. Jadi mungkin saya bisa sebut salah satu contoh menu gitu ya.
seperti bubur Manado, ya. Nah, itu luar biasa itu Mbak. Ada sayurnya, ada namanya labunya, ya, betul. ada labunya. Nanti kan pelengkapnya bukan hanya bubur itu saja, ada ikan asinnya, ya. itu bisa, ya. Mungkin saya bisa sedikit ini ya, Mbak Deni ya. Ini ada saya dapatkan dari Kemenkes juga, ya. Ini buku resep untuk makanan lokal. Ini dari usia balita sampai ibu hamilnya juga ada di sini, ya. Jadi kalau ya monggo Sobat CD Bethesda kalau memang mau download itu silahkan ya. Di situ akan banyak beragam menu yang bisa dijadikan ya inspirasi untuk menyediakan makan keluarga, ya. Sangat luar biasa ini Mbak. Saya juga beberapa menu sudah saya coba dan luar biasa dia terimanya. Oh ternyata enak juga gitu ya. Daripada yang makanan siap saji, kalau kita memang benar-benar mengolahnya dengan baik, makanan lokal juga tidak kalah saing sebetulnya. Betul sekali. Seperti itu. Ya. Ini tadi bisa diakses di mana Bu biar sobat-sobat CD Bethesda bisa menggunakan buku panduan makanan lokal ini, menu-menu ini? Baik. Ini dari Kemenkes ya. Tinggal klik aja, tulis di situ buku resep makanan lokal, nanti pilih di situ ada yang balita dan ibu hamil, ya. Itu nanti akan muncul buku ini dalam bentuk PDF dan bisa di-download. Nah, ini luar biasa sekali nih Bu. Ya. Saya juga punya anak-anak ini jadi bisa sebagai acuan saya ini. Sobat CD Bethesda juga bisa mendapatkan ini untuk menjadi acuan menu-menu pilihan untuk keluarga. Gitu betul, ya. Itu tantangan ya, sebetulnya betul ya. Sekali. Betul sekali Bu, menentukan menu untuk keluarga itu tantangan yang luar biasa. Kalau saya lihat panduan ini mungkin bisa sedikit memudahkan untuk ibu-ibu muda yang ada dimanapun bisa menggunakan panduan menu-menu ini. Ya, sekarang Bu Ari, bagaimana sebenarnya peran budaya makan di daerah-daerah itu dalam mendukung variasi gizi ini? Baik Mbak Deni, sepanjang pengamatan saya ya di beberapa daerah ini namanya makan ya, itu kan memang setiap ada kegiatan acara dalam keluarga, di dalam masyarakat ya. Itu pasti ada sesi makan bersama ya, karena ujung-ujungnya mesti makan. Sebetulnya di Indonesia sangat beragam dan sangat variasi ya. Seandainya memang mau kita jeli dalam pemilihan makan ya, itu akan sangat mendukung dalam pemenuhan makan yang bergizi seimbang tadi. Ya. Saya ambil contoh saja ya, karena kami di Jawa ya, simple misalnya seperti nasi tumpeng. Ya, kok ada acara syukuran gitu kan nasi tumpeng dan di situ variasi menunya cukup banyak Mbak. Ada urap ya, urap sayur atau gudangan dan di situ ada telur, ada tahu ya. Kemudian ada mungkin ikan asin sebagai penambah menu yang ada. Nah, saya yakin di daerah-daerah luar Jawa pun ya mungkin di Nusa Tenggara ya atau di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan pasti ada ya menu-menu yang sangat mendukung untuk keberagaman, untuk variasi makanan. Seperti itu Mbak Deni. Betul sekali, dengan beragam pangan lokal yang ada, tentunya itu juga sangat mendukung dalam variasi gizi seimbang ya Bu ya. Melengkapi kebutuhan gizi masyarakat di sana. Seperti itu. Nah, Bu Ari ini kan tadi sudah disampaikan di awal, seorang ahli gizi di rumah sakit daerah Prambanan ya Bu ya. Nah, sebenarnya Bu Ari ini apakah juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pangan lokal ini Bu? Atau tidak hanya ke masyarakat ya, tapi ke pasiennya sendiri gitu ya, tentang manfaat pangan lokal ini dalam variasi gizi seimbang? Ya Mbak Deni, jadi mungkin ini masyarakat sudah banyak tahu ya. Sebetulnya kami yang di rumah sakit pun kadang ada agenda atau kegiatan untuk edukasi atau penyuluhan di luar wilayah rumah sakit ya.
Jadi kami pun juga memberikan edukasi yang sama ya. Jadi untuk bedanya ya kalau di rumah sakit itu kan pasien itu kasus per kasus ya, Mbak, ya. Tetapi kalau pada saat kami ada agenda keluar ya sasaran kami memang edukasi untuk masyarakat di luar rumah sakit ya. Dan untuk kebetulan kami kan di area Prambanan ya, Mbak. Itu cukup dekat dengan Gunung Kidul karena memang perbatasan dengan area Gunung Kidul. Betul. Nah, di situ saya juga tambah pengalaman ya, karena ternyata yang selama ini saya hanya dengar ada nasi jagung, ada nasi tiwul, ternyata benar-benar enak pada saat itu sudah disajikan dengan beragam menu yang ada ya. Jadi ada sambelnya, ada tahu, ada tempe, ada ikan ya, ada sayuran di situ ya. Nah, ini menjadikan kami inspirasi untuk bisa menyampaikan edukasi ke masyarakat ya. Karena pentingnya kita untuk melirik ke pangan lokal. Jadi bukan hanya beras yang kita andalkan, tetapi ternyata tiwul yang selama ini dianggap menu pinggiran ya, Mbak. Ternyata dijual dengan sistem pre-order itu ya banyak juga yang berminat untuk mencicipi seperti itu. Dan tuman, Mbak. Jadi bukan hanya sekali beli, tapi ternyata kalau ada yang mau pesan lagi, tetap ada yang tertarik juga. Betul. Begitu, Mbak Dini. Betul. Ya. Dari edukasi itu, apakah ada tantangannya, Bu, dalam mengubah kebiasaan makan keluarga yang selama ini Ibu lakukan? Apakah ada tantangannya, Bu? Banyak sekali, Mbak. Iya. Kalau untuk ibu hamil ya, tadi seperti di depan sudah sempat saya singgung ya. Jadi kebiasaan makan sebelum hamil ini sangat berpengaruh dalam kondisi kehamilan ibu ya. Kebetulan beberapa ibu muda yang kami jumpai di klinik ya, itu memang kita memang benar-benar harus ngajari ya. Kita benar-benar harus ngajari kalau selama kehamilan itu makannya harus cukup secara kuantitasnya dan secara kualitasnya gitu ya. Ini sangat beda dengan kondisi yang sebelum kehamilan. Ini yang untuk ibu hamilnya, Mbak. Nah, untuk tantangan di balita ini lebih luar biasa ya. Karena itu lagi kemudahan secara IT sekarang ya, secara digital luar biasa. Nah, ini tantangan bagi keluarga untuk bisa memberikan contoh bagi putra-putranya, memberikan makanan yang benar-benar berkualitas ya. Jadi saya selalu sampaikan untuk para pasien ya, usahakan untuk ada satu waktu makan bersama dalam keluarga, karena di situ akan dilihat cara makan itu seperti apa, yang dimakan itu apa ya. Jadi balita tidak hanya sekedar disuapi ya, tapi harus benar-benar makan dengan pola makan yang betul ya. Jadi dengan kesibukan yang sangat luar biasa dari para orang tua ya, ini menjadi tantangan yang butuh effort juga untuk bisa ada satu waktu makan bersama dalam keluarga. Seperti itu, Mbak Dini. Ya. Luar biasa sekali dari tantangan-tantangan ini yang tadi sudah disampaikan bahwa pola makan sebelum ibu-ibu hamil dan kemudian hamil itu sangat berbeda gitu ya. Mungkin ibu-ibu muda ini tidak sadar kalau sedang hamil gitu, jadi makannya sesuai seleranya ya, sesuai seleranya masing-masing. Betul, begitu pula dengan balita-balita ini yang kita tahu sendiri bahwa kalau anak suka makan A ya itu terus yang akan diminta. Nah, itu tantangan yang luar biasa ya, Bu. Dan sebenarnya peran dari tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan dan komunitas dalam mendukung kebiasaan makan bergizi ini bagaimana, Bu? Ini sebetulnya sangat kami support ya, Mbak ya. Kami sangat mendukung sekali untuk program pemberian makan yang benar-benar berkualitas untuk ibu hamil dan balita terutama ya. Jadi karena ini kembali lagi untuk masalah stuntingnya ini tadi ya.
Untuk masalah stuntingnya kan dimulai dari usia kehamilan ya. Jadi kami sebetulnya dari gizi bukan hanya kerja gizi sendiri ya. Kami kolaborasi dalam satu tim. Jadi ada dari bidan, ada dari dokter ya. Betul. Dokter itu baik dokter anak maupun dari dokter ahli kebidanan dan kandungan ya. Ini kami benar-benar harus menjadi sebuah tim yang solid dalam mendukung pencegahan stuntingnya seperti itu. Ya. Iya, Mbak. Betul, di daerah pun di Posyandu mungkin ya Bu ya, itu juga sudah mulai diberikan edukasi tentang makanan sehat itu dan juga pangan lokal iya. yang bisa dimanfaatkan untuk ibu hamil maupun balita. Betul. Itu pasti juga ya Bu di posyandu gitu ya. Karena posyandu juga pasti akan disupervisi, dikunjungi dari teman-teman nakes yang ada di Fasiankes Puskesmas. Seperti itu. Jadi tidak akan dilepas untuk kader posyandu itu bisa melayani masyarakat sendiri ya. Pasti ada satu waktu itu teman-teman dari tenaga kesehatan akan terjun langsung ke masyarakat. Seperti itu. Luar biasa sekali kolaborasinya ini ya. Harus seperti itu. Betul. Ya, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Betul sekali. Iya. Nah, Bu Ari, ini kan di zaman yang modern, yang secanggih ini sekarang itu ya, dari sisi sosial media, teknologi informasi itu bagaimana Bu dalam mendukung suksesnya program pemerintah tentang variasi gizi seimbang dan juga memanfaatkan pangan lokal ini? Ya. Ini justru sebuah terobosan yang sangat bagus sebetulnya Mbak Deni. Dibandingkan kalau kita tarik mundur sekitar 25 tahun yang lalu mungkin atau 20 tahun yang lalu, media yang digunakan sangat terbatas. Betul. Ya. Jadi kita akan memberikan edukasi itu ya memang benar-benar door to door atau mungkin penyuluhan. Kita ngumpulkan masyarakat untuk kita jadikan sasaran edukasi ya. Nah, kalau sekarang lebih mudah pada saat adanya modernisasi IT seperti ini ya. Jadi banyak sekali sosial media yang bisa digunakan untuk menjadi sarana istilahnya kampanye mungkin ya untuk edukasi. Jadi mungkin nanti ada seperti ini juga podcast, YouTube, kemudian TikTok, Instagram ya. Semuanya ini semakin mempermudah ya kami tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi ya. Hanya pinter-pinternya tenaga kesehatan itu sendiri yang mengolah. Betul. Iya. Seperti itu Mbak Deni. Saya sangat mendukung sekali untuk proses di media sosial. Ya, luar biasa sekali Bu Ari. Nah Bu, sebelum kita tutup podcast ini, bolehkah disampaikan 3 pesan penting untuk sobat-sobat CDP Tesda? Oke. Ya. Baik, sobat CDP Tesda yang selalu semangat ya dan selalu tetap sehat ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya untuk kesempatan kali ini. Yang pertama terkait 1000 hari pertama kehidupan ya. Kita harus benar-benar menjaga dan mengawal supaya 1000 HPK ini boleh berjalan dengan baik ya. Karena ini awal dari sebuah perjalanan kehidupan ya. Itu yang pertama. Jadi tetap harus kita jaga untuk kondisi kesehatan dan status gizi. Kemudian yang kedua, pangan lokal yang tersedia di masing-masing daerah ini menjadi sumber kekayaan yang tidak ternilai untuk menjadikan makanan bergizi seimbang lebih variasi ya. Sehingga kita harapkan variasi makan dengan pangan lokal itu tetap harus kita jadikan prioritas di dalam pemilihan menu makan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, untuk tetap menjaga kesehatan kita, jangan lupa jaga kesehatan diri kita, hygiene lingkungan dan sanitasi tetap harus kita jaga. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Luar biasa, terima kasih Bu Ari untuk kesempatannya kita ngobrol hari ini. Dan terima kasih juga untuk ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Sama-sama Mbak.
Semoga obrolan kita ini bisa membuka wawasan masyarakat tentang betapa pentingnya gizi seimbang berbasiskan pangan lokal. Ya. Ya. Terima kasih sekali Bu Ari untuk kehadirannya di sini, luar biasa. Terima kasih Mbak Deni dan Sobat Sidi Bethesda, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Sobat Sidi Bethesda, terima kasih sudah bergabung dalam podcast hari ini, dan jangan lupa untuk follow Community Development Bethesda Podcast dengan subscribe, like, dan komen. Dan saya Deni pamit undur diri, tetap jaga pola makan gizi seimbang, tetap jaga kebersihan, dan juga manfaatkan pangan lokal untuk variasi gizi seimbang kita. Tetap sehat bersama keluarga, sampai jumpa di episode berikutnya.